Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi malam ini, yaitu tata kelola perusahaan dan dewan direksi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama. Tata kelola perusahaan dan dewan direksi ini merujuk pada serangkaian mekanisme dan proses di mana membantu sebuah perusahaan untuk memberikan nilai bagi pemiliknya. Tata kelola perusahaan ini digunakan bagi serangkaian tata kelola yang nantinya akan digunakan memberikan nilai bagi perusahaan tersebut dan juga bagi pemiliknya. Secara tidak langsung juga tata kelola perusahaan ini digunakan untuk memenuhi tanggung jawab. Tanggung jawab kepada siapa? Yakni kepada pemegang saham seperti karyawan, pemasok, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan demikian tata kelola perusahaan ini sebenarnya memberikan kontrol yang baik bagi manajemen itu sendiri dan juga memberikan beberapa masukan dan memberikan beberapa saran kepada dewan direksi perusahaan yang bertugas sebagai mengawasi bagaimana manajemen dalam perusahaan itu berlangsung. Selanjutnya itu hukum dan peraturan. Sebenarnya jika seseorang sudah menetapkan usaha atau menciptakan sebuah perusahaan, mereka harus tahu bahwa perusahaan adalah sebuah badan hukum, di mana badan hukum itu harus memenuhi beberapa peraturan dan juga harus mematuhi beberapa yurisdiksi yang dilakukan oleh pemerintah atau yang diciptakan oleh pemerintah di dalam tata kelola perusahaan itu sendiri. Di dalam sebuah negara, jika bicara sistem tata kelola perusahaannya sebenarnya bervariasi di seluruh negara, tergantung bagaimana perusahaan tersebut melakukan sistem yang mana. Namun ada dua yang umum digunakan, yaitu pertama sistem sistem Engel Amerika yang berfokus pada keunggulan pemegang saham sebagai penerimaan manfaat dari kewajiban fidusia. Yang kedua itu sistem Eropa kontinental atau Jepang yang berfokus memiliki kepedulian yang besar kepada pemegang saham lainnya. Nah, bicara tentang sistem ini, jelas ada undang-undangnya yang memperkuat dua sistem ini bisa berlaku, yaitu Undang-Undang Sarbanes-Oxley tahun 2002, di mana disahkan oleh Kongres Amerika Serikat pada Juli 2002 sebagai respon beberapa kegagalan perusahaan besar terutama Enron dan WorldCom. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan transparansi, ketepatan waktu, dan kualitas pelaporan keuangan. Undang-undang Sarbanes-Oxley ini memiliki ketentuan. Yang pertama itu auditor eksternal industri, di mana sebelumnya diatur sendiri, kemudian menjadi sangat diatur oleh pemerintahan federal. Undang-undang Sarbanes-Oxley juga membuat Dewan Pemeriksaan Akuntansi Perusahaan publik dan memberikan kewenangan dengan pengawasan dari SEC untuk menetapkan standar audit dan membantu standar audit dan memantau tindakan auditor. Yang kedua itu para anggota komite dewan direksi perusahaan dituntut untuk mandiri dan paham dengan hal keuangan. Yang ketiga itu manajemen perusahaan senior seperti CEO diwajibkan untuk menyatakan bahwa mereka telah memeriksa pelaporan keuangan perusahaan mereka, baik dari laporan triwulan maupun laporan tahunan. Kemudian mereka harus menyajikan laporan keuangan tersebut secara wajar tanpa pernyataan yang tidak benar atau kelalaian dari fakta material.
Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Direksi. Dewan Direksi ini memiliki dua tanggung jawab pengendalian. Yang pertama, mereka menjaga kepentingan ekuitas investor, khususnya memastikan bahwa manajemen berusaha untuk maksimalkan nilai ekuitas saham investor pemegang saham di perusahaan itu. Yang kedua, mereka melindungi kepentingan stakeholder perusahaan, contohnya karyawan, pemasok, pelanggan, kompetitor, atau masyarakat pada umumnya, dengan memastikan bahwa karyawan perusahaan bertindak sesuai hukum dan bertanggung jawab secara sosial. Terus selanjutnya komite audit. Komite audit ini memberikan pengawasan independen atau proses pelaporan keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan auditor independen. Dengan demikian, komite audit diharapkan untuk menginformasikan, mewaspadai, dan menjadi pengawas yang efektif pada proses pelaporan keuangan. Dan sistem pengendalian internal perusahaan, ada beberapa praktik umumnya. Yang pertama, mendapatkan dukungan dan arahan dari seluruh jajaran direksi. Yang kedua, menggunakan agenda dan mengikuti program kerja formal. Yang ketiga, memiliki setidaknya 3 anggota, namun tidak terlalu banyak sehingga semua anggota dapat menjadi peserta yang aktif. Terus yang keempat, memastikan bahwa komite terdiri atas individu-individu yang tepat. Yang kelima, pertemuan setidaknya dirancang 4 kali setiap tahunnya. Terus selanjutnya, komite kompensasi. Komite kompensasi ini memiliki tanggung jawab fidusia untuk memastikan bahwa program kompensasi eksekutif perusahaan berjalan aktif dan tepat, untuk menarik dan mempertahankan dan memotivasi manajemen sehingga membuat tindakan mereka sesuai dengan pandangan ekonomi perusahaan yang relevan terhadap praktik perusahaan.